Oke, Kak Albi, di sini saya mau presentasi tentang T1, T2, T3. Nah, jadi yang pertama itu ada teks prosedur. Nah, jadi di teks prosedur ini kita ngejelasin tentang cara membuat carbonara sama island tea. Jadi yang pertama itu kan bahan-bahan untuk membuat carbonara itu ada spaghetti, daging slice, spagettinya 148 gram, daging slice sapinya itu ada 227 gram, sama susu full creamnya ada 175 ml. Itu buat bahan yang makanan. Nah, buat bahan yang minuman itu ada Coca-Cola 350 ml, terus air mineral ada 300 ml, sama jus apel ada 490 ml. Nah, terus cara pembuatannya itu, langkah-langkah pembuatannya itu yang pertama, nyalakan api besar, terus panaskan air di atas wajan hingga mendidih. Terus yang kedua itu masukin spaghetti ke dalam panci ini, terus masak hingga agak lembek dikit gitu. Terus yang ketiga, di saat yang bersamaan nyalakan api sedang, terus di kompor yang sebelahnya lagi nyalakan api juga, terus lelekan butter ke dalam wajan, terus tunggu hingga mendidih. Habis itu yang langkah keempat, masukin daging slice ke dalam wajan, terus tunggu hingga matang. Yang kelima itu masukin bawang bombay cincang ke dalam wajan yang berisi daging, terus tunggu hingga warnanya agak kecoklatan. Terus yang keenam, masukin bawang putih cincang, lalu aduk hingga merata. Terus yang ketujuh ada susu full cream. Masukin susu full cream, lalu diaduk hingga mendidih. Terus yang keempat ada memasukkan keju parut. Terus habis itu yang kesembilan, di saat yang bersamaan tiriskan spaghetti yang ada di wajan kompor sebelahnya itu yang udah direbus. Nah, spaghetti ini dimasukin ke dalam wajan yang berisi daging slice, butter dan lain-lain. Terus habis itu aduk spagettinya dengan bumbu yang udah dimasak hingga matang tadi. Nah, yang ke-11 itu siapin piring cantik, lalu sajikan hidangan spaghetti carbonara yang udah matang. Yang ke-12, taburkan oregano di atas spaghetti yang sudah siap disajikan agar mempercantik hidangan. Nah, itu langkah buat pembuatan makanan. Untuk langkah pembuatan minuman, yang pertama adalah masukkan air mineral ke dalam gelas ukur, terus masukin es batu. Langkah yang ketiga adalah siapin talenan dan pisau, terus potong buah menjadi beberapa bagian. Terus yang keempat itu masukkan jus apel. Yang kelima itu memasukkan teh ke dalam mencampurkan teh yang sudah diseduh ke dalam air mineral dan es batu ini. Terus habis itu yang ke-6 itu masukkan Coca-Cola. Langkah yang ke-7, aduk hingga rata. Aduk agar bahan tercampur rata. Yang ke-8 adalah menyajikan minuman ke dalam gelas. Lalu minuman udah siap dihidangkan. Nah, terus buat T2 itu ada eksplanasi novel. Nah, di sini aku pakai novel Bumi Manusia. Jadi fenomena yang aku bahas itu tentang pribumi ingin melawan ketidakadilan dan diskriminasi antara Eropa dan pribumi. Nah, jadi di novel ini tuh pribumi selalu ditindas sama kaum-kaum Eropa dengan sistem pemerintahan Eropa yang selalu bersikap tidak adil, diskriminasi dan
ada unsur rasismenya. Nah, melalui berbagai aspek. Salah satunya itu fenomena Minke dan Nyai Ontosoro dalam novel ini, di mana Minke ini tuh pribumi terpelajar yang bersekolah di sekolah Belanda menengah atas pada zaman itu. Nama sekolahnya itu HBS, Hoger Burger School. Dan Nyai Ontosoro ini, dia adalah seorang perempuan pribumi yang cerdas, namun dia mengalami penindasan dan ingin melawan kolonial Hindia Belanda. Terus di fenomena ini juga didukung oleh teori postkolonial dalam novel Bumi Manusia, seperti dalam konsep hierarki kekuasaan, mimikri, dan hibriditas, sebagaimana tokoh Minke dan Nyai Ontosoro yang berjuang melawan para Eropa. Nah, tadi kan udah pernyataan umum. Nah, sebab akibatnya itu adalah karena Minke ini sering melihat dan ini sebab akibatnya itu perlakuan diskriminatif terhadap pribumi itu Minke sendiri sering melihat, bahkan mengalami secara langsung bagaimana pribumi dianggap tidak beradab dan tidak berpendidikan oleh kaum Eropa. Bahkan dianggap paling rendah. Contohnya diskriminasi yang Minke alami ketika bersekolah di HBS yang mayoritas muridnya itu anak-anak Eropa. Nah, Minke ini adalah salah satu siswa yang berbakat dan cerdas di sekolahnya, namun karena Minke pribumi, Minke dianggap tidak setara dengan kaum Eropa ini. Kaum Eropa ini hanya bisa meremehkan Minke karena Minke pribumi. Jadi mereka menganggap Minke tidak setara dengan mereka dan dianggap orang asing, padahal di negara Minke sendiri. Ditambah lagi, sebagai pribumi, Minke dianggap aneh dan tidak pantas berada di sekolah itu hanya karena Minke pribumi. Dari sinilah Minke menyadari bahwa di mata orang Eropa, pribumi itu sangatlah rendah. Terus tidak hanya Minke, Nyai Ontosoro juga mengalami rasisme karena Nyai Ontosoro itu disebut sebagai gundik. Nah, Nyai Ontosoro mengalami rasisme ini tuh ketika Nyai Ontosoro dianggap rendah hanya karena dia pribumi dan berstatus gundik yang disebabkan oleh hubungannya dengan Herman Melema. Nah, pada masa Hindia Belanda ini, pernikahan antara laki-laki Belanda dan perempuan pribumi itu hampir tidak ada yang dianggap sah. Secara resmi kalaupun harus melewati proses yang rumit dan yang akibatnya meskipun sudah diperistri oleh Herman Melema, secara hukum Nyai Ontosoro ini tidak bisa dianggap istri melainkan gundik. Selain itu, karena dia dibeli oleh Herman Melema. Di dalam novel ini diceritakan ketika Nyai Ontosoro dibeli Herman Melema dari ayah kandungnya yang menjual dia. Nah, melalui transaksi inilah yang membuat Nyai Ontosoro diperlakukan seperti barang dan bukan pasangan yang sah. Akibatnya masyarakat memandang Nyai sebagai gundik meskipun ia menjadi perempuan yang sangat berwibawa, terdidik, dan cerdas. Nah, kaum Eropa ini tuh menganggap pribumi sangatlah rendah karena Nah, kaum Eropa menganggap pribumi sangatlah rendah. Ini adalah salah satu akar rasisme yang paling kuat dan bisa disebut sebagai stratifikasi rasial atau ketidaksetaraan. Nah, hal ini tuh diterapkan pemerintah kolonial yang membagi 3 kelompok masyarakat, yaitu Eropa Timur, Eropa Tengah, dan pribumi.
Nah, di dalam novel ini ada gambaran di abad ke-19 di mana kaum Eropa itu menentukan nilai seseorang lewat ras dan warna kulit. Contohnya ketika Minke berada di Minke sedang di sekolah kan. Minke tuh dipanggil Monkey sama gurunya sendiri. Nah, ini tuh salah satu contoh cara guru Minke merendahkan keberadaan Minke di sekolah itu karena gurunya menganggap Minke itu tidak setara dengan mereka dan tidak pantas bersekolah di situ hanya karena guru itu menganggap ras paling tinggi itu adalah Eropa dan pribumi itu adalah ras paling rendah. Nah, sekarang kita ke T3. T3 itu adalah analisis novel. Nah, jadi ini aku analisisnya sama juga novel Bumi Manusia. Nah, yang pertama itu ada abstrak. Nah, jadi di artikel ini tuh menganalisis novel Bumi Manusia dengan menggunakan teori postkolonialisme oleh Edward Said, Homika dan Baba, dan Gayatri Chakravorty Spivak. Nah, analisis ini difokuskan ke tokoh utama yang bernama Minke, yang merupakan representasi pribumi yang terpelajar yang hidup di masa kolonial Hindia Belanda. Nah, melalui pendekatan postkolonialisme ini, saya menganalisis atau meneliti serta mengkaji krisis identitas seorang Minke. Nah, relasi kuasa kolonial serta bentuk perlawanan atau intelektual yang dilakukan oleh Minke. Di analisis ini, saya menggunakan metode deskriptif, kualitatif, dan analisis ini menunjukkan bahwa Minke mengalami yang namanya proses kesadaran postkolonial yang bisa dilihat dan ditandai oleh mimikri budaya Barat. Terus latar belakangnya itu, novel Bumi Manusia ini merupakan salah satu karya sastra yang mempresentasikan realitas mengenai kolonial Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Penulisnya juga menggambarkan ketimpangan relasi kuasa antara penjajah dan pribumi, khususnya dalam bidang hukum, pendidikan, dan yang terakhir yaitu status sosial melalui tokoh utama yaitu Minke. Jadi contohnya itu kayak Minke ini adalah seorang pribumi yang memperoleh pendidikan barat. Namun walaupun begitu, Minke tetap diposisikan sebagai warga kelas 2 dalam sistem kolonial ini. Nah, terus sekarang ada landasan teori. Nah, dalam penelitian ini saya menggunakan teori postkolonialisme yang merupakan landasan analisis. Teori ini juga mengkaji dampak kolonialisme terhadap beberapa faktor, yaitu faktor identitas, faktor budaya, faktor relasi kuasa antara penjajah, masyarakat, dan masyarakat yang terjajah itu sendiri. Nah, selain itu, Edward Said juga menjelaskan di mana kolonialisme ini bekerja melalui wacana dan representasi yang dimana mereka kolonial ini menempatkan Timur sebagai inferior. Terus habis itu ada metode penelitian. Tadi yang seperti udah saya katakan, saya menggunakan metode penelitian deskriptif, kualitatif, dan teknik analisis teks yang berupa narasi dan penelitian, dialog, dan beberapa peristiwa yang berkaitan dengan tokoh Minke dalam novel Bumi Manusia. Analisis ini dilakukan untuk menafsirkan teks yang berdasarkan pada konsep-konsep postkolonialisme yang bertujuan untuk merepresentasikan identitas dan relasi kuasa kolonial yang dialami oleh tokoh utama itu Minke. Terus di sini ada pembahasan. Nah, di sini
saya membahas Minke sebagai pribumi terpelajar. Seorang Minke itu digambarkan sebagai pribumi yang memperoleh pendidikan barat dan memiliki kemampuan intelektual yang setara dengan kaum Eropa. Nah, pendidikan itu memberikan akses kepada Minke, akses modern kepada Minke dan cara berpikir yang rasional. Namun dalam struktur kolonial memiliki kecerdasan dan pendidikan tidak mampu menghapus batas rasial, sehingga Minke tetap saja ditetapkan sebagai pribumi kelas bawah. Nah, dari hal ini kita bisa melihat kalau penindasan kolonialisme tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga melalui secara simbolik melalui penetapan hierarki ras. Terus yang kedua ada pembahasan mimikri dan krisis identitas Minke. Nah, dalam perspektif Homika Baba, tokoh Minke ini mengalami mimikri mulai dari bahasa, nilai, dan pola pikir barat. Akan tetapi peniruan yang dilakukannya ini bersifat ambivalen karena ia tidak pernah diterima sepenuhnya sebagai bagian dari masyarakat Eropa. Kondisi inilah yang membuat Minke krisis identitas karena Minke terjebak di antara dua dunia yang dimana tidak punya tempat di salah satunya. Terus habis itu ada pembahasan relasi kuasa kolonial. Nah, di sini tuh Minke menyadari bahwa hukum dan sistem kolonial hanya berpihak pada penjajah saja, dan ada beberapa pengalaman yang Minke saksikan dan dia alami sendiri yang menunjukkan bahwa status rasial itu lebih menentukan daripada kebenaran keadilan. Terus yang terakhir itu ada kesadaran kemanusiaan dan perawanan intelektual. Seiring perjalanan cerita, Minke mengalami yang namanya peningkatan kesadaran diri. Ia mulai memahami bahwa penindasan yang dia alami di dalamnya bersifat sistemik. Ini bukan kesalahan individu, akan tetapi perlawanan yang dilakukan Minke bukanlah kekerasan, melainkan melalui persamaan pemikiran yang kritis, tulisan. Dalam konteks postkolonialisme ini, perlawanan intelektual dapat menjadi sarana untuk merebut kembali suara dan martabat pribumi sebagai manusia. Nah, terus di sini ada pembahasan Minke sebagai simbol kesadaran nasional. Nah, tokoh Minke ini dapat dipahami sebagai representasi awal kesadaran nasional pribumi. Nah, kesadaran Minke ini terhadap keadilan kolonial ini dapat menunjukkan benih-benih perlawanan pribumi terhadap dominasi penjajah. Melalui Minke, sang penulis novel yaitu Pramudia, ia menegaskan bahwa pendidikan dan kesadaran kritis merupakan langkah awal untuk menuju kebebasan atau pembebasan dari kolonialisme. Nah, udah deh Kak, sekian, terima kasih.